Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana bisiyami Ramadan wa ja'alahu jannatan minan niran. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ana bil bayyinati wal burhan. Salawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki sepertiga terakhir bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tepatnya kita sekarang sudah memasuki hari ke-21 kita menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar." Bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat Allah, pertengahannya adalah pengampunan Allah, dan terakhirnya adalah terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua memperoleh rahmat Allah, pengampunan Allah, dan terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan sepertiga akhir bulan Ramadan ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan hadis, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada sepertiga terakhir malam-malam bulan suci Ramadan. Hal tersebut tidak dilakukannya pada malam-malam selain itu. Terlebih lagi, pada sepertiga bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang nilainya melebihi 1000 bulan. Andai saja kita menunaikan satu ibadah di malam tersebut, maka pahalanya melebihi pahala 1000 bulan. Malam itu adalah malam kemuliaan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saum secara bahasa bermakna al-imsak, yang artinya menahan dan mengendalikan diri. Saum Ramadan bermakna menahan dan mengendalikan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan serta merusak pahala saum Ramadan. Saum Ramadan bermakna menahan dan mengendalikan lidah kita dari berbicara yang tidak bagus, yang tidak produktif, dan yang tercela. Saum Ramadan bermakna menahan pandangan kita dari melihat hal-hal yang jelek, yang tidak patut dan dibenci oleh Allah. Saum Ramadan bermakna menahan pendengaran kita mendengar segala hal yang tidak baik dan dibenci oleh Allah. Saum Ramadan juga bermakna menahan segala hawa nafsu kita, segala anggota badan kita dari segala keburukan dan dosa-dosa seluruh anggota badan kita. Dengan demikian, ibadah saum Ramadan merupakan wahana pendidikan yang menerpa diri kita. Terdapat banyak nilai pendidikan yang terbuat dalam ritual ibadah saum Ramadan ini. Beberapa di antaranya, ibadah saum Ramadan mendidik kita untuk mampu menahan dan mengendalikan diri kita dari berbuat dari hal-hal yang tidak terpuji dan tercela, serta mampu mengembangkan diri pada hal-hal yang baik dan terpuji dan mulia. Yang kedua, bulan Ramadan mendidik kita untuk berdisiplin. Berdisiplin dalam menggunakan waktu, berdisiplin dalam melakukan makan dan minum, berdisiplin dalam beribadah, berdisiplin dalam beraktivitas, dan lain sebagainya. Ketiga, pendidikan Ramadan adalah pendidikan kejujuran. Saum adalah rahasia. Saum adalah ibadah rahasia kita dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu pasti apakah kita puasa ataupun tidak.
Oleh karena itu, saum Ramadan membutuhkan kejujuran. Saum Ramadan mendidik kejujuran kita, kejujuran terhadap diri kita, kejujuran terhadap orang lain, dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ketiga nilai pendidikan Islam tadi, dalam ibadah saum Ramadan masih banyak memuat nilai-nilai pendidikan Islam. Para ahli menyebut bahwa ada 5 aspek penting dalam kehidupan beragama. 5 aspek itu adalah: pertama, aspek spiritual atau keyakinan; yang kedua, aspek ritual atau aspek ibadah; yang ketiga, aspek moral atau aspek akhlak; yang keempat, aspek sosial; yang kelima adalah aspek intelektual. Ibadah selama di bulan Ramadan ini mendidik kita dalam seluruh aspek-aspek kehidupan beragama tersebut. Yang pertama, pendidikan aspek spiritual. Ibadah di bulan suci Ramadan mendidik kita memperteguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ibadah bulan Ramadan harus kita landaskan karena iman kepada Allah dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah terlewat. Yang kedua adalah aspek ritual atau aspek ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut ditandaskan dengan tegas bahwa tujuan saum Ramadan itu adalah ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ibadah saum Ramadan tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan beribadah, pengamalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan pada aspek moral atau akhlak. Ibadah Ramadan mendidik kita untuk meningkatkan moral dan akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama. Ibadah Ramadan menganjurkan kita untuk melakukan akhlak baik kepada Allah, meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan juga menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, berakhlak baik terhadap tetangga, peduli terhadap sesama. Sebaliknya, ibadah Ramadan juga menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk, yang tercela dan hina. Ibadah Ramadan menuntut kita untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku sombong, iri, dengki, angkuh, berburuk sangka terhadap orang lain, menghina orang lain, atau tidak berlaku baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Keempat, pendidikan pada aspek sosial. Ibadah Ramadan mendidik kita untuk peduli dan peka terhadap lingkungan sosial. Ibadah Ramadan mendidik kita untuk menyalurkan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada sepapak dan yang miskin. Saum Ramadan membuat pesan moral kesamaan derajat manusia. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat. Semuanya sama. Tidak ada dispensasi atau rukhsah dalam menunaikan ibadah saum Ramadan karena derajat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan mendidik kita kepekaan dan kepedulian sosial. Yang kelima, pendidikan pada aspek intelektual. Ibadah saum Ramadan memuat manfaat, hikmah, dan nilai-nilai pendidikan yang sangat luar biasa banyaknya. Para ustadz, para ulama melakukan penggalian dan penggalian di berbagai haflah
di masjid, di musola. Demikian juga para cendekiawan melakukan pengkajian di berbagai forum, seminar, di kampus, di televisi, di hotel-hotel, bahkan di YouTube. Semakin banyak yang mengkaji hikmah dan nilai-nilai pendidikan dari bulan Ramadan ini, bukannya habis dan terkikis, tetapi makin banyak dan makin bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan menuntut kita untuk melakukan perenungan, pengambilan hikmah, pengambilan manfaat, dan mengambil ibrah serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ritual ibadah saum Ramadan ini. Selain nilai-nilai pendidikan dan aspek-aspek pendidikan seperti diungkapkan tadi, selama bulan Ramadan ini kita juga diterpa oleh Allah dan Rasulullah SAW dengan berbagai metode pendidikan. Terdapat sejumlah metode pendidikan yang Allah tempatkan kepada kita selama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah metode pengajaran. Allah melakukan metode pengajaran melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ritual ibadah suci Ramadan ini. Yang kedua adalah metode keteladanan. Allah menghadirkan Rasulullah SAW sebagai teladan yang agung yang patut kita ikuti dan kita teladani. Yang ketiga adalah metode pembiasaan. Melalui bulan Ramadan ini kita diterpa oleh metode pembiasaan. Kita harus membiasakan hal-hal yang baik, yang terpuji dan mulia. Juga kita dianjurkan atau dibiasakan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan tercela. Yang keempat adalah metode pendisiplinan. Melalui bulan Ramadan ini kita dididik untuk berdisiplin dalam segala hal, dalam mengatur pola makan dan minum, dalam beribadah, dalam beraktivitas, dan dalam menggunakan waktu. Yang kelima adalah metode pemotivasian. Allah dan Rasulullah SAW menggambarkan dalam berbagai ayat dan hadis Rasulullah SAW berbagai motivasi untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah metode ganjaran dan hukuman. Allah memberikan ganjaran yang berlipat kepada orang-orang yang melakukan ketaatan selama di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah pun akan memberikan ancaman siksa kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dengan demikian bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan. Mengapa disebut bulan pendidikan? Karena bulan Ramadan ini memenuhi unsur-unsur pendidikan. Terdapat beberapa unsur pendidikan dalam ritual ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama, landasan pendidikan. Yang menjadi landasan pendidikan adalah landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang menjadi tujuan pendidikan ibadah Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sumber pendidikan adalah seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, media pendidikan. Bulan Ramadan dengan segala karakteristik dan kaifiat ibadahnya merupakan media pendidikan bagi kita semua. Yang kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan meliputi semua aspek kehidupan beragama, baik spiritual atau keyakinan, ritual atau ibadah, moral atau akhlak, sosial dan intelektual. Yang keenam adalah unsur metode pendidikan. Ibadah Ramadan menghadirkan berbagai metode pendidikan, antara lain metode pengajaran, metode peneladanan, metode pembiasaan, metode pendisiplinan, metode pemotivasian, metode ganjaran, dan metode hukuman. Dan terakhir adalah evaluasi. Kita harus senantiasa mengevaluasi ibadah puasa Ramadan ini, baik evaluasi harian, mingguan, bahkan nanti bulanan setelah kita menunaikan ibadah
Ramadan ini menjelang Idul Fitri. Dan tentunya dalam hal ini Allah dan Rasulullah SAW merupakan pendidik yang agung yang untuk kita teladani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim tafsiruna. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.